وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat usia, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan, menjumpai ibadah Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah masih berkenan memanjangkan usia kita agar kita masih bisa menambah bekal kita di bulan Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kebahagiaan kita di bulan Syawal ini, di Idul Fitri ini, bertemu dengan para saudara, berkumpul dengan keluarga, saling meminta maaf, saling memaafkan, dan berbahagia karena kita sudah sudah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Perlu kiranya kita sedikit bertanya, merenung dan muhasabah diri setelah melakukan dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Apakah benar? Apakah ibadah kita yang sebulan ini Allah terima atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang lulus dari sekolah atau madrasah Ramadan? Dan apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar takwa dari pelatihan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Maka perlu kiranya kita merenung dan bertanya kepada diri sendiri, muhasabah kepada diri kita sendiri. Sudahkah amal kita diterima di bulan Ramadan ini? Bagaimana cara mengeceknya? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah telah menuliskan beberapa tanda diterimanya amal di bulan Ramadan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Di antaranya yang pertama yaitu diberi taufik atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang lain. Ibnu Rajab rahimahullah menerangkan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan keburukan atau kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Beliau juga menjelaskan tentang ayat di atas, mengambil dari perkataan salafus saleh, balasan dari amal kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan tersebut. Begitu pula barang siapa yang melakukan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan keburukan atau kejelekan, maka ini adalah tanda bahwa amalan tersebut tertolak atau diterima oleh Allah atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, bertambahkah kebaikan kita di bulan Syawal ini? Ada amalan
apa yang bisa kita amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini. Yang kedua, tidak menjadi Ramadan oriented, tapi menjadi Arab oriented atau generasi Rabbani. Imam Ash-Shibli rahimahullah ditanya mengenai amalan, mana yang lebih utama, amalan bulan Rajab atau Sya'ban? Beliau menjawab, kun Rabbaniyan wala takun Sya'baniyan atau Ramadhaniyan. Maka beliau menjawab, janganlah kamu jadilah kalian generasi atau hamba-hamba yang Rabbani. Jangan menjadi generasi atau hamba yang Sya'bani atau Ramadhani atau Rajaban, yang hanya beribadah di bulan Rajab saja, Sya'ban saja, dan Ramadan saja. Bahkan Bishr rahimahullah ketika ditanya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, beliau menjawab, sejelek-jelek kaum adalah yang hanya mengenal hak-hak Allah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang soleh adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang hidupnya. Syekh Abdullah bin Bas juga menjelaskan dan menguatkan bahwa makna ungkap ini adalah benar apabila mereka melalaikan kewajiban agama setelah Ramadan lewat. Beliau juga menjelaskan ungkapan ini benar, akan tetapi maksudnya adalah apabila yang ditinggalkan adalah hal-hal yang wajib, semisal sholat pada bulan sholat wajib dia hanya melaksanakan di bulan Ramadan saja, sedangkan setelah Ramadan mereka meninggalkannya, maka ini adalah sejelek-jelek kaum karena mereka telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amal yang berkesinambungan atau continue. Kalau di bulan Ramadan kita bisa berpuasa, memperbanyak amalan membaca Al-Quran, bisa melakukan sholat tarawih baik di awal waktu maupun di akhir waktu, di awal malam atau di akhir malam, maka harusnya salah satu tanda bahwa amalan kita di Ramadan diterima, di bulan ini pun kita mudah untuk melakukan amalan-amalan tersebut, mudah membaca Al-Quran, mudah melaksanakan sholat malam dan amalan-amalan sunnah lainnya. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Alqamah bertanya, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, la, kana amalahu dhimah. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amal yang kontinu atau ajab. Dan yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan dan memberikan taufik untuk beramal di bulan Ramadan. Ketika Wahab bin Warad ditanya mengenai pahala amalan tertentu seperti tawaf dan semacamnya, beliau menjawab, janganlah bertanya tentang pahalanya, tapi bertanyalah, apakah kamu sudah bersyukur kepada Allah yang telah memberi taufik dan pertolongan sehingga kamu bisa melaksanakan amalan tersebut. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan kemarin Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Dimudahkan untuk berpuasa, mendirikan salat tarawih, mendirikan qiyamul lail, menghatamkan Al-Qur'an, bersedekah lebih banyak. Maka kita harus bersyukur karena seandainya tidak ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dan yang terakhir, berharap dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang amal solehnya direstui oleh Allah akan senantiasa berharap, berdoa, dan banyak melakukan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba Allah yaitu Ibrahim dan Ismail, ketika keduanya membangun Ka'bah, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innakas sami'ul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Baitul Maqdis, maka mereka membangun itu dengan berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka sebagaimana kita membutuhkan
dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bukankah kita juga tetap butuh dan mengharap rahmat Allah di bulan lainnya? Karenanya pantaslah dan wajiblah kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan di bulan Syawal ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah beri taufik dan hidayah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi tanzil ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana fi Ramadan waj'alna muttaqiyan fi Syawal wa ashharul ba'daha. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma adkhilna jannatikan na'im. Allahumma ighfir dzunubana ajma'in wa najjina minan naril 'azim. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.